Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggota saya sendiri, Rizal Akbar, dan Via Elisa Radita. Kami akan mempresentasikan materi tentang pendidik dan peserta didik perspektif pendidikan Islam. Nah, yang pertama saya jelaskan itu pengertian pendidik. Pengertian pendidik atau guru secara terbatas adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam arti luas, adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut UU SPN 1989, guru termasuk tenaga kependidikan khususnya tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Yang pertama, tugas pendidik. Menurut Ahmad de Marimba, tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki pendidik dalam Islam. Yang pertama, zuhud. Tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata. Yang kedua, kebersihan guru. Yang ketiga, ikhlas dan jujur dalam pekerjaan. Yang keempat, suka pemaaf. Yang kelima, harus mengetahui tabiat murid. Dan yang terakhir, harus menguasai mata pelajaran. Yang ketiga, kewajiban pendidik. Harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid, memperlakukan mereka seperti perlakuan anak kita sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar itu mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada murid dan tiap kesempatan, bahkan guna setiap kesempatan untuk menasihatinya. Yang keempat, mencegah murid dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika mungkin, dan jangan dengan cara terus terang, dengan cara halus, dan jangan dengan jalan mencela. Yang kelima, jangan ditimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu tersebut, tetapi sebaiknya dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Artinya, murid jangan terlalu fanatik terhadap jurusan pelajarannya saja. Yang keenam, sebaiknya kepada murid yang masih di bawah umur diberikan pelajaran yang jelas dan pantas buat dia, dan tidak perlu disebutkan kepadanya akan rahasia-rahasia yang terkandung dari sesuatu itu, hingga tidak menjadi dingin kemampuan dan gelisah pikirannya. Dan yang terakhir, sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Via Elisa Radita. Pada Via Elisa Radita dipersilahkan. Anak didik sejak lahir sudah dianjurkan untuk dirangsang dengan suara-suara seperti azan, iqomah, pepujian, suara bacaan ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu Islam dan lain sebagainya. Hal itu disebabkan karena manusia pada masa masih berada di perut ibunya telah mengadakan perjanjian dengan Tuhannya, dapat dalam Al-A'raf ayat 172, dan untuk mengeluarkan nilai-nilai ketuhanan tersebut perlu dirangsang atau dipancing dengan suara-suara spiritual. Di samping itu juga orang tua perlu memberikan nama dan sebutan yang baik kepada anak tersebut, memberi makan dan minuman yang baik dan halal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, terutama dengan air susu murni dari ibunya sampai umur 2 tahun sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 233. Pada masa ini, anak sudah mulai memfungsikan daya intelektualitas dan tumbuh kesadarannya sehingga mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah.
Dalam perspektif Islam pendidikan, anak pada usia ini dianjurkan oleh Nabi. Ia diperintahkan melaksanakan sholat dan dipukul bila tidak melaksanakannya. Bagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, perintah anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika ia berusia 7 tahun, dan pukullah ia ketika tidak mau melaksanakannya. Surah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Oleh karena itu, model pendidikan yang perlu diberikan adalah diarahkan kepada 3 ranah pendidikan, yakni pelatihan intelektual, pembinaan moral atau akhlak, atau pembiasaan dan ketaatan menjalankan nilai-nilai ajaran agama, dan semangat bekerja atau amal soleh. Karakteristik peserta didik. Anak didik memiliki karakteristik diri, yaitu 1. Belum memiliki pribadi dewasa, susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik guru, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik, memiliki sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sekian yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.